Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal pretest PPG guru SD yang sesuai dengan kisi-kisi. Jadi nanti cara belajarnya kita adalah pertama kita bedah dulu kisi-kisinya, baru kita bahas soal yang terkait dengan kisi-kisi tersebut. Baik, di sini pertama kita akan bedah kisi-kisi 9, yaitu menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu guru, nanti sikap yang diminta di dalam soalnya adalah tentang menunjukkan tentang kebenaran dan keadilan. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengatakan itu benar dan itu salah. Nah, itu terkait dengan keadilan dan kebenaran. Baik, kita akan bahas soal ini terkait dengan kisi-kisi 9. Namun sebelum saya bahas, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book pretest PPG Guru SD tahun 2023 ini, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 081 803 358 023. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas soal yang pertama pada kisi-kisi 9. Penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara A. Mengetahui riwayat hidup tiap siswa yang ikut pembelajaran. B. Memberi kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang tunjuk jari. C. Memberi kesempatan siswa berpendapat dengan perhatian pendapat siswa lain. D. Menentukan nama panggilan berdasarkan kesepakatan. E. Mengatur tempat duduk dalam kelas berdasarkan alfabetis. Baik, untuk soal ini Bapak Ibu guru, di sini kan yang diminta adalah kita sebagai guru bisa menghargai hak dan kewajiban seorang siswa. Nah, maka nanti kita akan wujudkan kepada siswa itu seperti apa, ya. Maka nanti setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara. Nah, maka bagaimana caranya? Apakah yang A, mohon maaf, tunggu sebentar. Apakah yang A mengetahui riwayat hidup tiap siswa yang ikut pembelajaran? Nah, kalau mengetahui riwayat hidup setiap siswa yang ikut pembelajaran, maka ini tidak sesuai dengan persamaan hak ataupun dengan kewajiban asasi, ya. Jadi, kata kuncinya di sini adalah terkait dengan persamaan hak dan juga kewajiban. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hak kita, maka kita harus memenuhi kewajiban kita. Nah, di dalam kita belajar dengan guru, maka kita berhak untuk menjawab guru, menyanggah guru, memberi masukan kepada guru, kemudian bertanya kepada guru, itu adalah hak seorang siswa. Kemudian kewajiban seorang siswa adalah ketika dia sudah menyampaikan pertanyaan, kemudian pendapatnya, maka dia wajib untuk mendengarkan pertanyaan orang lain, wajib untuk eh, mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain ataupun yang dikatakan oleh gurunya. Jadi kan dia hak bertanya pada guru, maka nanti guru akan menjawab. Nah, maka kewajiban seorang siswa ketika gurunya menjawab adalah siswa tersebut mendengarkan penjelasan guru. Kemudian yang B, memberi kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang tunjuk jari. Nah, untuk yang B ini adalah lebih ke hak. Kita simpan dulu yang ini Bapak Ibu guru ya, ada terkait hak. Kemudian yang C, memberi kesempatan siswa berpendapat dengan dengan perhatikan pendapat siswa lain. Nah, yang C juga saya simpan. Ini nanti menjadi pembanding B dan C. Kemudian yang D, menentukan nama panggilan berdasarkan kesepakatan. Nah, kalau yang D ini bukan termasuk ke dalam hak dan kewajiban, tetapi ini lebih kepada bagaimana kita mencapai mufakat di dalam memanggil nama dari peserta didik kita. Kemudian yang E, mengatur tempat duduk dalam kelas berdasarkan alfabetis. Ini juga tidak mencerminkan hak dan kewajiban. Nah, yang mencerminkan hak dan kewajiban itu antara B dan C. Nah, kalau kita lihat yang B, memberikan kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang tunjuk jari, ini hanya akan mencakup hak saja. Nah, tetapi kalau yang C, memberikan kesempatan siswa berpendapat dengan perhatikan pendapat siswa lain. Nah, memberikan kesempatan berarti kalau siswa diberikan kesempatan maka dia sudah memenuhi haknya, yaitu hak seorang siswa adalah bertanya kepada siswa, ya, bertanya kepada guru, ya.
Kemudian ini adalah hak, kemudian juga hak seorang siswa adalah menyampaikan pendapatnya. Kemudian dengan perhatikan pendapat siswa lain. Nah, memperhatikan pendapat siswa lain merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh siswa. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C. Baik, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti bimbel kami, walaupun Bapak Ibu guru sudah ketinggalan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal berikutnya ya. Nanti kalau Bapak Ibu mengikuti bimbel kami akan berikan video rekaman bimbel dari tanggal 10 sampai dengan terakhir kali pelaksanaan bimbelnya. Nah, untuk bimbelnya Bapak Ibu guru itu kita adakan sebanyak 10 pertemuan karena di bulan Juli ini kemarin ada kendala. Maka di sini ada 11 pertemuan jadinya ya untuk di bulan Juli ini. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 3 tryout soal terakurat. Nah, masing-masing tryout itu memiliki 120 soal. Kemudian yang ketiga nanti Bapak Ibu akan bisa mendapatkan gratis 10 mini tryout. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu akan mendapatkan 10 video rekaman bimbel. Nah, karena kita jadinya 11 pertemuan, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 11 video rekaman bimbel. Yang kelima, gratis handout file soal dan pembahasan. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan file yang kita bahas di dalam setiap pertemuan malamnya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke kisi-kisi berikutnya pada kisi-kisi 10. Kita bedah dulu kisi-kisinya baru kita bahas soal-soalnya. Mengembangkan pribadi yang taat serta hormat hukum dan aturan pada mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu akan memberikan sikap, yaitu mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan. Nah, nanti Bapak Ibu harus mencerminkan sikap, yaitu sikap apa? Sikap menghormati hukum dan menghormati aturan. Nah, bagaimana caranya di dalam mendidik? Mari kita bahas soalnya. Ketika guru mendapat kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati, karena pasti akan membawa manfaat berkenaan dengan hal tersebut. Yang mesti dipikir guru terkait dengan kepentingan siswa adalah titik-titik. Nah, di sini bagaimana cara kita di dalam memberikan atau melakukan kesempatan tersebut atau melaksanakan kesempatan tersebut. Nah, sudut pandangnya adalah apa yang harus kita paling pentingkan ketika kita nanti lebih mementingkan siswa kita. Nah, apa yang lebih baik atau apa yang perlu kita pikirkan terkait dengan tugas belajar tersebut. Apakah A, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan layanan belajar siswa secara maksimal? Baik yang A, kita akan simpan Bapak Ibu Guru. Kemudian yang B, memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. Nah, yang B ini juga kita akan simpan, tapi nanti kita lihat bedanya A, B, kita lihat nanti ya. Kemudian yang C, tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. Nah, kalau sudut pandangnya adalah tentang kepentingan siswa, jadi yang kita utamakan belajar itu karena kita mementingkan siswa tersebut, bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Maka jawaban C ini salah. Kemudian yang D, memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. Ini juga salah karena ini lebih ke mementingkan pribadi saja, tidak mementingkan siswa kita. Yang E, memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Nah, yang E ini memang mementingkan kepentingan banyak orang ya, tetapi letak salahnya karena di pertanyaan itu sudut pandangnya adalah berdasarkan kepentingan siswa, maka jawaban E salah karena di sini tentang kemajuan sekolah dan teman sejawat. Nah, teman sejawat ini kan bukan terkait dengan kepentingan siswa. Nah, mana yang merupakan kepentingan siswa? Apakah A, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan layanan belajar siswa secara maksimal? Nah, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A, Bapak Ibu Guru. Karena di jawaban A ini, ya, pertama kita pengembangan ilmu. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan ini karena kita ingin mewujudkan pembelajaran atau layanan belajar bagi siswa secara maksimal. Nah, kalau yang B kenapa salah? Memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. Memang betul untuk yang B ini, tetapi karena untuk kepentingan siswa, sedangkan B ini hanya memberi contoh saja, bukan berdasarkan
memberikan layanan, tetapi yang B ini hanya memberi contoh saja, maka jawaban B ini salah. Seharusnya kita belajar dan melaksanakan tugas belajar itu untuk mengembangkan keilmuan kita dan kita berikan pelayanan terbaik kepada siswa-siswi kita. Baik, bagi Bapak Ibu guru yang mungkin menemukan video ini di bulan apa saja, ketika Bapak Ibu guru nanti ingin mengikuti bimbel kami, silahkan Bapak Ibu guru menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803580223. Nah, nanti yang kita bahas itu ada KIKD, CP, ada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan indikator. Yang keempat, menentukan bentuk penilaian, alat penilaian, dan instrumen penilaian. Yang kelima, merumuskan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang keenam, menentukan materi pokok, media pembelajaran, dan bahan ajar. Yang ketujuh, trik mudah menjawab soal PTK. Yang kedelapan, trik mudah menjawab soal pedagogi. Yang kesembilan, trik mudah menjawab soal mapel. Ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan juga PPKN. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun sebelum kita ke soal, kita bedah kisi-kisi dulu untuk kisi-kisi 11-nya. Mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, ini terkait dengan menyatakan benar atau salah. Nah, misal nanti siswa kita bertanya kepada kita atau protes terhadap jawaban kita yang salah, maka apa yang kita katakan? Nah, berarti kita harus mengiyakan salah tersebut dan mengakui kesalahan kita. Baik, kita akan bahas soalnya Bapak Ibu Guru. Ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan yang diyakini benar tetapi dinyatakan salah oleh guru dan terbukti bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah titik-titik. Nah, sesuai dengan kisi-kisi tadi, di sini kita akan mengatakan kalau itu benar ya benar, kalau itu salah ya salah. Berarti berani menyatakan itu benar dan salah. Nah, kalau kita perhatikan soalnya Bapak Ibu Guru, di sini ada siswa yang mengajukan protes. Ternyata jawaban kita salah menurut siswa. Ternyata setelah kita buktikan bahwa jawaban siswa itu benar, bukan jawaban kita, maka apa yang akan kita lakukan menjadi guru? Apakah A, mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal? Oke, untuk yang A kita simpan dulu. Kemudian yang B, mempertahankan pendirian atas penilaian telah dilakukan demi kewibawaan guru. Nah, yang B juga salah Bapak Ibu Guru. Kenapa salah? Karena kita tidak boleh ya. Kita tidak boleh bersikap seperti mempertahankan pendirian sedangkan pendirian kita itu salah. Maka kita harus mengakui kesalahan kita kepada siswa. Yang C, menyatakan kepada siswa yang bersangkutan bahwa keputusan guru tak dapat diganggu-gugat. Ini otomatis salah juga ya. Karena kalau kita ini sama dengan mempertahankan pendirian. Jadi yang B, C itu sama. Yang dia mengakui kekeliruan itu tetapi nilai yang sudah diberikan tidak dapat diubah. Nah, yang B benar dia mengakui kekeliruan atau bahwa dia menyatakan bahwa yang dilakukan itu salah. Tetapi letak salahnya di sini adalah dia tidak mau mengubah nilainya. Maka di sini jawabannya yang D itu salah. Kemudian yang E, meminta maaf kepada siswa dan berjanji untuk memperhatikannya pada ulangan berikutnya. Nah, yang E ini juga salah Bapak Ibu Guru ya. Bukan hanya meminta maaf saja, tetapi kita perbaiki dan mengakui apa yang salah yang kita lakukan. Maka jawabannya lebih tepat di sini adalah jawaban A, Bapak Ibu Guru ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk membeli e-book yang soalnya di sini ada 400 soal, disertai dengan rangkuman, kisi-kisi, soal, dan pembahasan soal, Bapak Ibu bisa hubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Baik Bapak Ibu Guru, kita akan bahas soal berikutnya di kisi-kisi 12. Sebelum kita bahas soalnya, kita akan bedah kisi-kisinya dulu. Menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu Guru nanti yang diminta di sini adalah Bapak Ibu Guru diminta untuk menampilkan perilaku yang bijaksana ya, dalam keadaan apapun. Nah, itulah yang diminta di dalam soalnya nanti. Baik, kita bahas soalnya.
Sekolah mengagendakan acara pentas seni di sekolah dan Anda diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab acara tersebut. Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah titik-titik A. Oke, kita bahas dulu soalnya Bapak Ibu guru. Yang ditanyakan di sini adalah apa yang kita lakukan berdasarkan narasi soalnya. Nah, di sini sekolah mengagendakan sebuah acara pentas seni. Nah, kita diberikan tanggung jawab ya, tugas untuk menjadi penanggung jawab. Nah, kita adalah penanggung jawabnya acara tersebut. Sedangkan kita belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah menolaknya, menerimanya, atau kita kerjasama dengan orang lain? Nah, baik yang A menolak tugas dengan alasan ada guru lain yang lebih mampu dan berpengalaman. Nah, jawaban A ini salah Bapak Ibu guru. Nah, ketika kita diberikan tugas, baik itu sebagai penanggung jawab ataupun apapun itu, maka kita harus bersedia dan harus bijaksana di dalam mengambil keputusan. Nah, kalau yang A itu adalah keputusan yang tidak bijaksana karena kita menolak tugas dan tanggung jawab tersebut. Di sini tekanannya harus kita terima tugas tersebut. Maka jawaban A salah. Yang B menerima tugas dan mengusulkan guru pendamping lain yang berpengalaman untuk ikut serta. Oke, di sini ada kata menerima tugas Bapak Ibu guru ya. Ini saya akan simpankan dulu nanti sebagai pembanding ya. Yang C menolak tugas karena belum berpengalaman tidak memahami acara pentas seni ini. Maka yang C ini otomatis salah Bapak Ibu guru ya. Kita jangan sampai menolak tugas tersebut ya. Yang kita lakukan adalah menerima tugas tersebut. Kemudian yang D melibatkan semua guru menjadi panitia seni sehingga pelaksanaannya menjadi ringan. Oke, yang D saya akan simpankan Bapak Ibu guru. Kemudian yang E menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Nah, karena di sini posisinya Bapak Ibu adalah orang yang belum berpengalaman, kemudian Anda ditugaskan sebagai penanggung jawab hal tersebut, maka apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang sebaiknya kita lakukan adalah menerimanya, itu pasti kita harus terima. Kemudian kita lihat dari jawaban B Bapak Ibu guru. Dan mengusulkan guru pendamping lain yang berpengalaman untuk ikut serta. Nah, kalau yang B ini seolah-olah kita memberikan tanggung jawab kita nanti kalau kita tidak bisa kita berikan tanggung jawab tersebut kepada orang lain. Maka jawaban B ini adalah perilaku yang salah. Kemudian yang D melibatkan semua guru menjadi panitia seni sehingga pelaksanaannya menjadi ringan. Nah, memang dalam melibatkan semua guru itu memang itu adalah sesuatu yang bijaksana. Tetapi karena di sini posisinya kita belum cukup pengalaman, maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang D ini juga salah. Nah, maka yang lebih tepat di sini adalah jawaban D, yaitu menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Nah, karena kita posisinya belum memiliki pengalamannya, kita gunakan tugas tersebut sebagai tempat belajar dan kita harus menerima dan melaksanakan. Itu adalah jawaban yang tepat. Baik, kita akan lanjutkan ke kisi-kisi 13, yaitu memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah dalam mendidik. Nah, Bapak Ibu nanti di dalam soal ini Bapak Ibu diminta untuk bagaimana cara memberikan hukuman dan penghargaan kepada siswa. Nah, sebaiknya di dalam teori itu kalau memberikan hukuman itu harus bersifat mendidik, bukan menghukum atau bukan sifatnya sebagai balas dendam, tetapi hal yang mendidik. Baik, kita akan lihat Bapak Ibu guru untuk soalnya. Pujian yang diberikan kepada siswa merupakan salah satu bentuk penghargaan yang apabila diberi secara tepat akan berpengaruh positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah titik-titik. Nah, ketika kita memberikan pujian kepada siswa, itu juga harus sifatnya harus bersifat positif. Ya, jadi itu harus berpengaruh positif atau berdampak positif kepada siswa yang kita berikan pujian. Maka untuk pilihan A, membantu siswa melakukan introspeksi diri. Nah, untuk yang A ini jawaban salah Bapak Ibu guru ya. Karena kalau membantu siswa untuk mengintrospeksi diri, itu nanti bukan pada pujian.
tetapi lebih kepada hukuman. Kemudian yang B, menjadi siswa untuk tidak merendah diri. Nah, yang B ini bukan juga termasuk ke dalam dampak positif di saat memberikan pujian. Kemudian yang C, membantu siswa mengabaikan kekurangannya. Ini bukan termasuk, ya oke, ini kita simpan saja ya, nanti sebagai pembeda saja. Kemudian yang D, menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat. Oke, yang D kita simpan. Yang kemudian yang E, membantu siswa mengenali kemampuan dirinya. Nah, sebaiknya apa dampak positif yang harus diberikan ketika kita memberikan pujian? Nah, ketika kita memberikan pujian Bapak Ibu guru itu, maka harus membantu siswa untuk apa? Yaitu apakah C, D, atau E. Nah, maka yang lebih tepat di sini adalah jawaban D, yaitu menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat lagi. Nah, sebaiknya pujian itu agar siswa em, lebih baik lagi melakukan sesuatu. Itu tujuannya kita memberikan pujian. Nah, untuk yang C otomatis salah Bapak Ibu guru, karena untuk mengabaikan kekurangan itu kurang tepat, karena ini memang dampak positif, tetapi karena di sini berupa pujian, maka pujian tersebut harus bisa meningkatkan skill dari siswa tersebut. Yang E juga mengenali kemampuan dirinya, ini juga salah. Jadi itu harus lebih memberikan semangat lagi kepada siswa. Baik Bapak Ibu guru, itu saja yang kita sampaikan pada pertemuan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.